Tidak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Ibu Livianti dan kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 hari ini akan menjelaskan mengenai peramalan permintaan dalam manajemen rantai pasok dan rantai nilai. Anggota kelompok 1 ini terdiri dari Saudara Agustiansyah Saputra dan juga Aisyah Absarina, dan dengan saya sendiri Siti Ramadhani Amelia. Baiklah, untuk memulai presentasi kali ini, saya akan menyampaikan presentasi yang pertama. Jadi, di sini kami mengambil tema mengenai forecasting atau peramalan permintaan. Jadi, terdapat rumusan masalah, latar belakang, dan pembahasan. Maka dari itu, rumusan masalah yang kami ambil mengenai bagaimana peramalan permintaan produk cincau hitam dengan menggunakan metode kuantitatif model time series. Dan yang kedua, bagaimana peramalan produksi mentimun baby dengan menggunakan metode kuantitatif model kausal. Dan yang ketiga, bagaimana peramalan permintaan buah stroberi di Kabupaten Bandung dengan menggunakan metode kualitatif model survei pasar. Di sini kami mengambil semuanya ketiga rumusan masalah ini dari 3 kasus contoh yang mengenai menggunakan metode yang berbeda-beda. Jadi pendahuluannya ini, latar belakang ini mengenai pengertian-pengertian mulai dari pengertian rantai pasok dan rantai nilai. Yang pertama ini, pengertian dari manajemen rantai pasokan atau supply chain ini merupakan pengelolaan berbagai aktivitas perusahaan dalam memperoleh bahan mentah, melakukan transformasi bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Dan yang kedua, terdapat aktivitas dalam manajemen rantai pasok, antara lain yang pertama meramalkan permintaan pelanggan, yang kedua membuat jadwal produksi, yang ketiga menyiapkan jaringan transportasi, yang keempat memesan persediaan pengganti dari para pemasok. Dan yang ketiga, rantai nilai ini mengacu pada berbagai kegiatan yang menambahkan nilai pada setiap langkah dalam merancang dan produksi dan memberikan produk yang berkualitas kepada pelanggan. Pengertian peramalan permintaan. Jadi peramalan permintaan ini dijadikan dasar bagi banyak keputusan manajerial dalam rantai pasokan seperti perencanaan, permintaan, pemenuhan pesanan, perencanaan produk, dan pengendalian persediaan. Jadi mengapa sih kita harus mengetahui permintaan yang akan dipinta oleh pasar? Dikarenakan alasannya terjadinya ketidakpastian aktivitas produksi di masa yang akan datang, kemampuan dan sumber daya perusahaan yang terbatas, dan untuk dapat melayani konsumen lebih baik melalui tersedianya hasil produksi yang baik. Tujuan dari peramalan ini yakni tentunya akan mengurangi ketidakpastian produksi agar langkah proaktif atau antisipatif dalam dilakukan dan keperluan penjadwalan produksi. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah. Kepada Saudari, silakan. Baik, terima kasih untuk Anda. Untuk saya akan dijelaskan dengan saya, yaitu mengenai peran peramalan dalam rantai pasokan. Di sini akan menjadi dibagi dua, yaitu yang pertama adalah dasar untuk semua keputusan strategis dalam perencanaan rantai pasok. Kemudian yang dua itu digunakan untuk push and pull proses, yang contohnya meliputi yang pertama produksi. Produksi ini akan menjadi penjadwalan, persediaan, perencanaan, dan kemudian yang kedua itu ada pemasaran, yang juga meliputi penjualan alokasi tenaga kerja, promosi, pengenalan produk baru. Kemudian yang ketiga ada keuangan. Keuangan ini meliputi pabrik atau investasi peralatan dan perencanaan anggaran. Dan yang keempat itu ada personil yang meliputi perencanaan tenaga kerja dan mempekerjakan atau PHK. Dan selanjutnya, next. Nah, di sini ada validasi peramalan dari kelompok kami, yaitu dibagi menjadi 4. Kemudian yang satu itu adalah identifikasi masalahnya. Yang kedua, pemilihan dan pengumpulan datanya tidak reliable, valid, dan lengkap. Dan ketiga itu ada pemilihan alat atau metode peramalannya. Yang keempat ada interpretasi hasil atau penerjemah hasil. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agus. Untuk Agus dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah dijelaskan oleh teman-teman kita mengenai peramalan ini memiliki taksonomi peramalan dengan cara menggunakan 2 metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang kita ketahui bahwa metode kualitatif biasanya berdasarkan deskripsi atau berdasarkan wawancara hasil yang kita lakukan di
di lapangan. Dan kemudian untuk kuantitatifnya sendiri ini berdasarkan perhitungan atau sistematis. Nah, di mana dibagi lagi untuk kualitatifnya itu ada juri opennya eksekutif, metode Delphi, tenaga penjualan, dan survei pasar. Dan untuk metode kuantitatif ini sangat-sangat selektif, memiliki bagian lagi, modelnya ada model time series dan model kausal. Di mana model time series ini berdasarkan deret waktu, kemudian kausal ini berdasarkan sebab akibat. Kemudian time series dibagi lagi berdasarkan regresi, smoothing, dan dekomposisi. Di mana masing-masing tersebut dibagi lagi menjadi rata-rata, ada metode rata-rata, moving average, sama exponential smoothing. Kemudian untuk kausal sendiri dibagi lagi menjadi regresi linear, baik regresi linear itu secara tunggal maupun berganda. Tunggal itu seperti regresi sederhana, kemudian ada lagi dibagi menjadi koefisien korelasi, yang dimana kita ketahui R-nya harus mendekati sama dengan 1 atau mendekati 1, yang mana kita ketahui bahwa itu merupakan data yang paling baik. Kemudian ada pemodelan ekonomi. Selanjutnya, juri opennya eksekutif, yaitu merupakan peramalan yang dilakukan oleh eksekutif atau manajer tingkat atas perusahaan karena kemampuan yang mereka miliki. Kemudian metode Delphi dilakukan dengan melengkapi data untuk peramalan melalui pembagian daftar pertanyaan kepada pelanggan, konsumen, atau masyarakat. Kemudian tenaga penjualan, yaitu peramalan yang dilakukan dengan memanfaatkan kedekatan tenaga penjual dengan konsumen. Yang terakhir, berdasarkan metode kualitatif, yaitu survei pasar, yang mana peramalan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan atau pasar, sehingga diperoleh informasi langsung dari pasar. Next. Oke. Metode kuantitatif ini yang bisa dilihat di depan itu yaitu model time series, yang dimana model time series ini merupakan model untuk melihat pola masa lalu data dan berusaha memprediksi masa depan berdasarkan fenomena yang diamati dari kejadian di masa lalu. Di mana model time series ini memiliki beberapa metode, yaitu ada rata-rata, yang mana metode rata-rata ini yaitu menggunakan rata-rata angka spesifik dari pengamatan terbaru dengan masing-masing pengamatan diberikan penekanan yang sama. Kemudian ada moving average, yaitu merupakan metode yang berfungsi untuk mengatasi masalah menggunakan rata-rata sederhana. Kemudian yang terakhir ada exponential smoothing, di mana exponential smoothing ini merupakan metode dengan penekanan yang terus-menerus secara eksponensial dengan asumsi data akan menjadi semakin tidak relevan. Next. Nah, kemudian ada lagi dibagi, tadi ada model time series. Nah, tetap ini adalah model kausal, yang mana mengasumsikan bahwa variabel yang diamati terkait terhadap variabel lain sesuai bidangnya, berusaha memproyeksikan berdasarkan keterkaitan satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi dia ini bisa digunakan kausal ini apabila memiliki beberapa variabel yang ingin kita ketahui. Contohnya itu seperti misalnya produksi, pemasaran, sehingga X-nya itu bisa berganda. Yang kita ketahui regresi itu kan ada yang sederhana, ada yang berganda. Jadi X-nya itu bisa X1, X2, X3. Untuk kita ketahui bagaimana besaran permintaan yang akan datang. Kemudian model kausal ini dibagi menjadi regresi linear, di mana regresi linear ini berusaha untuk menyesuaikan garis melalui berbagai data dari waktu ke waktu. Kemudian ada koefisien korelasi menghubungkan antara beberapa variabel seperti penjualan, faktor ekonomi makro, persaingan, dan variabel internal. Kemudian metode pemodelan ekonomik merupakan metode regresi yang diramalkan secara simultan pada waktu tertentu. Next. Langsung masuk kepada studi kasus, di mana yang saya ambil yang pertama itu studi kasus mengenai peramalan permintaan produk cincau hitam dalam memaksimalkan SCM atau Supply Chain Management. Next. Jurnal tersebut memiliki masalah yang kita ketahui bahwa produk cincau ini
menurun kualitasnya dalam periode tertentu, sehingga kita harus sehingga posisi di sini produk cincau ini mengalami ketidakpastian, sehingga kita harus mengetahui bagaimana permintaan ke depan, sehingga kita dapat memproyeksikan untuk produksi yang akan datang, kita menggunakan seberapa besar produksi yang akan datang sehingga kita tidak mengalami kerugian. Kemudian tujuan dari paper ini yaitu menemukan metode peramalan permintaan yang tepat bulan September sampai Desember 2016. Kenapa menentukan metode peramalan permintaan yang tepat? Di mana paper ini menggunakan menggunakan model time series dengan 3 metode. Bisa dilihat metode yang digunakan dalam paparan ini yaitu metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini merupakan data permintaan cincau bulan Januari sampai Agustus 2016. Kemudian diproyeksikan menggunakan kuantitatif, menggunakan model time series dengan menggunakan metode moving average, exponential smoothing, dan trend projection. Kemudian untuk menguji keakuratan menggunakan analisis MAD, MSE, dan MAPE. Next. Bisa dilihat ini adalah contoh analisis data yang digunakan. Untuk moving average-nya tersendiri itu misalnya ada data. Data tadi kan sudah saya sebutkan, data yang didapatkan yaitu bulan Januari sampai bulan Agustus. Kemudian berdasarkan wawancara mereka terhadap lapangan didapatkan data permintaan, sehingga data permintaan itu bisa diproyeksikan menggunakan rata-rata, kemudian ditambah lagi data bulan Februari, ditambah lagi bulan Maret, kemudian dibagi dengan N. Nah, di mana di paper ini data yang digunakan untuk menghitung pada model moving average itu digunakan Januari sampai April, sehingga N-nya itu 4. Kemudian untuk exponential smoothing, exponential smoothing ini berbeda dengan moving average. Kita menggunakan asumsi konstanta atau disebut alpha, di mana paper ini menggunakan konstanta dari 0,1 sampai 0,9, sehingga nantinya per permintaan itu dikali dengan masing-masing alpha, sehingga permintaan yang didapatkan berbeda. Kemudian untuk trend projection ini menggunakan regresi yang sebelumnya saya jelaskan, di mana X-nya itu merupakan bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan April, dan lain-lain. Kemudian untuk si Y-nya itu yaitu permintaan yang berdasarkan data survei itu, sehingga kita bisa memproyeksikan X itu dikuadratkan, kemudian X dikali Y, sehingga didapatkanlah untuk persamaan kita mencari si B. Sehingga untuk mencari persamaan B, kemudian kita nantinya akan mencari juga persamaan si A. Kemudian kalau menggunakan ini, metode ini bisa menggunakan 2 cara yang saya ketahui. Yang pertama, kita menggunakan secara sistematis menggunakan aplikasi Excel yang paling mudah. Kalau ingin lebih cepatnya sekali, itu di jurnal ini dijelaskan bahwa analisis data menggunakan aplikasi QM. Nah, di mana QM itu sangat mudah digunakan, tinggal dimasukkan plot data, kemudian kita memilih metode apa yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian ada MAD, MSE, dan MAPE, di mana MAD ini saling keterkaitan antara pertamanya itu kita mencari MAD dulu. Untuk mencari MAD, kita membutuhkan data bulan yang tadi, kemudian penjualan, serta penjualannya seberapa, kemudian peramalan. Setelah dilakukan peramalan, setelah dilakukan moving average, exponential smoothing, dan trend projection, kita mendapatkan data permintaan kan. Sebelumnya belum selesai MAD ini, sehingga kita bisa memproyeksikannya. Kita mencari deviasi absolut. Cara mencari deviasi absolut itu penjualan itu dikurangkan dengan penjualan itu dikurangkan dengan permintaan atau peramalan. Kemudian nantinya dikurang, setelah itu didapatkanlah misalnya 250 dikurang 255 mendapatkan 5. Kemudian untuk bulan selanjutnya 5 juga, bulan selanjutnya 20, bulan selanjutnya 10. Sehingga setelah kita mendapatkan nilai tersebut, kita bisa menghitung jumlahnya. Jumlahnya itu dibagi dengan N lagi. N itu yang saya bilang tadi. Apabila kita menghitung Januari sampai April, berarti N-nya itu kan Januari, Februari, Maret, April. Jadi 4. Jadi dibagi N. Nah, itulah nilai si MAD. Oke, untuk MSE
itu MSE itu menggunakan nilai yang sebelumnya, tetapi dikuadratkan. Hanya berbedanya itu dikuadratkan, kemudian N-nya dikurang menjadi 1. Misalnya data yang kita, ini kan N-1, misalnya data yang kita gunakan 4, berarti 4 dikurang 1 menjadi 3, seperti itu. Sama seperti yang awal. Nah, tetapi untuk MAP tersendiri, setelah kita mendapatkan itu, kita harus MAP ini menghitung persen, atau mean deviation percent error. Sehingga setelah mendapatkan data bulan, penjualan, dan peramalan, itu dimasukkan 100% dikali dengan hasil si MAD tadi, misalnya 5 tadi yang setelah saya sebutkan, 20-10 itu dibagi dengan penjualan, bukan permintaan, tetapi dibagi dengan penjualan. Itulah didapatkan. Kemudian ditambahkan, misalnya kita mencarinya 4 bulan, ditambahkan semuanya, jumlah itu dibagi dengan N, tetapi N-nya ini tidak dikurang -1, seperti itu. Next. Oke, nah ini hasil dari itu, dari hasil paper saya. Yang pertama itu mereka mendapatkan data permintaan produk cincau hitam tahun 2016, setelah yang saya sebutkan bahwa mereka ini mencari permintaan di bulan September dan Desember sampai Desember. Beliau melakukan wawancara atau interview, kemudian survei observasi untuk langsung ke lapangan, kemudian melakukan dokumentasi. Nah, hasil yang didapatkan menggunakan metode moving average, hasil peramalan permintaan sebesar 8.875 dengan MAD sebesar 4.830,63 dan MSE sebesar 4.066.454, MAP sebesar 44. Next. Nah, kemudian ini merupakan metode lainnya, yaitu exponential smoothing yang saya sebutkan tadi, alfanya ada 0,1, 0,2, 0,3. Itu hanya nantinya kita kalikan berdasarkan alfanya itu tersendiri, sehingga exponential smoothing dihasilkan peramalan permintaan sebesar 12.185,27 dengan MAD sebesar 1.980,67 MSE, kemudian 67, kemudian MSE sebesar 2.140, kemudian MAPE sebesar 2. Next. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, mereka ini menggunakan aplikasi yang namanya QM, sehingga hasil yang didapatkan tidak lagi susah-susah menggunakan aplikasi seperti Excel. Mereka langsung menggunakan, ini kan lihat metode dibilang trend analysis atau trend projection, sehingga didapatkanlah langsung hasilnya, yaitu hasil permintaan sebesar 13.185,36 dengan MAD sebesar 2.226,25, MSE sebesar 7.122.364 dan MAPE sebesar 5. Yang mana masing-masing nilai ini kan tadinya banyak seperti moving average, eksponensial dia ada alfanya 0,1 sampai 0,9 dan trend projection itu sebenarnya bisa banyak, tetapi di sini kan karena menggunakan aplikasi QM jadi lebih sangat mempermudah. Ini dipilih berdasarkan MAD, MSE dan MAPE yang paling kecil sehingga error atau keakuratannya yang paling tinggi, seperti itu. Next. Kemudian setelah mendapatkan nilai-nilai permintaan itu, maka dapat dilakukan manajemen rantai pasok produksi produk cincau hitam unit dagang RSA. Yang pertama itu tahap strategi dan perencanaan produksi, yang mana peramalan permintaan menggunakan metode pemulusan eksponensial. Dari ketiga metode itu didapatkanlah MAD, MSE, MAPE yang paling kecil, yaitu metode pemulusan eksponensial atau exponential smoothing. Kemudian menentukan jumlah produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Tadi kan kita sudah melakukan peramalan, sehingga kita bisa
menentukan jumlah produksi, kemudian menghitung biaya produksi yang kita lakukan. Kemudian untuk demand dan supply management dilakukan mengatur jumlah persediaan material yang masuk, mengalir, serta keluar dari sistem produksi. Kemudian menentukan bauruan produk dan penempatan produk. Kemudian mengembangkan rencana untuk periode event. Dan terakhir yaitu menghitung pesanan dan pengiriman. Untuk tahap eksekusi sendiri, kita harus menyiapkan pengiriman dan mengirimkan produk pesanan. Kemudian menyiapkan produk di rak retail, mencatat transaksi penjualan, melakukan pembayaran. Yang tahap terakhir yaitu tahap analisis, yang mana kita harus memonitor perencanaan eksekusi, kemudian hasil kinerja yang sudah kita awasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan rencana dan proses secara berkelanjutan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemapar selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, itulah tadi mengenai metode peramalan, metode kuantitatif time series, yang mana sangat lengkap dan sangat runtut. Itulah tadi caranya, bagaimana sih kita mengetahui peramalan, bagaimana kita mengetahui seberapa produk cincau tadi dibutuhkan dan diminta oleh pasar. Nah, sekarang kalau misalnya tadi mengenai satu produk, yakni satu produk cincau saja, sekarang saya membahas mengenai peramalan produksi mentimun baby atau studi kasus pada titik kumpul sayur pakem. Nah, di sini peramalan produksi mentimun baby ini bukan dilihat dari data berapa banyak permintaan mentimun saja, tetapi dilihat bagaimana apa yang menyebabkan, bagaimana penyebab seperti cuaca dan juga bagaimana penyebab dari luas lahan yang digunakan untuk memproduksi mentimun baby. Baiklah, tadi mengenai rumusan masalah pada jurnal mentimun baby ini, yang pertama menganalisis teknik peramalan untuk produksi mentimun baby, dan yang kedua menganalisis peramalan produksi mentimun baby. Jadi di sini untuk melihat bagaimana apa sih yang sesuai, misalnya mungkinkah dia sesuai dengan time series atau dia lebih sesuai dengan metode kausalitas. Jadi di sini kita akan mencari apa yang cocok untuk dijadikan alat analisis di peramalan produksi mentimun ini. Jadi yang pertama ini mengenai rantai pasok mentimun baby. Nah, di sini rantai pasok petani ini adalah hulunya, yang mana petani akan memproduksi timun baby ini dan diberikan kepada titik kumpul sayur TKS di Kabupaten Pakem di Yogyakarta. Kemudian akan diberikan kepada pasar, dibeli oleh pasar, dan juga nantinya ke retail atau toko atau bahkan langsung kepada konsumen. Di sini yang di nomor 2 ini kita bisa melihat causal loop diagram mentimun baby, yang mana produksi mentimun baby ini dapat diakibatkan bagaimana pemupukan dan pengairan dan juga varietas bibitnya, luas panen, luas lahan, musim, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan tingkat produksi mentimun baby ini. Nantinya si produksi mentimun baby ini akan mempengaruhi persediaan si timun pada petani. Kemudian akan persediaan titik kumpulnya, permintaan, harga, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, dari wawancara si peneliti ini mewawancarai si pengepul di TKS ini, maka didapatkan beberapa data, yakni 36 minggu yang didapatkan oleh si peneliti tadi. 36 minggu ini dimasukkan ke dalam data-data tadi dimasukkan ke dalam Microsoft Excel dan akan mendapatkan seperti yang nomor 3 ini. Dapat dilihat grafik-grafiknya biar kita dapat mengetahui di bulan apa sih yang mentimun baby ini produksinya meningkat dan di bulan apa produksinya yang akan menurun. Di sini untuk melihat permintaan tentunya dilihat dari si petani ini memberikan mentimunnya kepada TKS tadi. Jadi untuk melihat yang laku itu bukan dari konsumen itu membelinya berapa, tetapi si petani timun tadi memberikan timunnya ke TKS tadi. Jadi tadi berbeda dengan yang pertama tadi mengenai cincau saja, tapi yang di sini produksi Y ini disebabkan oleh luas panen dan juga musim. Luas panennya tentunya berbeda-beda pada tiap tahunnya, disebabkan karena kegagalan
disebabkan karena adanya silang, adanya tanaman silang yang dijadikan pengganti dan juga adanya taraf mati tanam tadi. Nah, di sini luas panen X1 dan musim X2 ini kita ketahui bersama mengenai regresi linear. Nah, di sini regresi linear berganda karena ini adanya luas panen dan musim. Jika regresi linear sederhana ini hanya luas panen saja. Tapi di sini adalah regresi linear berganda, yang mana produksi ini dijadikan variabel Y, dan variabel X-nya ini terdiri dari luas panen dan musim. Nah, di sini akan setelah kita tadi mengumpulkan data dan kita masukkan ke dalam Excel untuk melihat grafik tadi, jadi diketahui bahwasannya diwawancarai juga mengapa sih di bulan Oktober tadi timunnya ini tinggi, dan ternyata di produksi timun ini akan meningkat jikalau panennya itu jikalau siklus hidupnya itu ketika kemarau, dan akan menurun ketika musim hujan. Jadi maka dari itu musim tadi mempengaruhi sekali produksi yang akan diberikan oleh si petani ini ke TKS. Nah, di sini dari gambar 5 ini memperlihatkan MAD, MSE, dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Agus. Ini didapatkan dari rumus-rumus. Jika kita ingin menggunakan rumus, misalnya sederhana saja kita bisa menggunakan rumus. Tetapi jika sudah data yang mencakup luas petani di suatu daerah atau perusahaan, maka pastinya kita harus menggunakan alat analisis QM for Windows. Di sini kami telah mencoba memasukkan data-data tadi ke dalam QM for Windows untuk mengetahui sih bagaimana caranya kami ini mendapatkan MAD dan lain-lain. Dan ternyata memang di QM for Windows ini telah lengkap. Di sini dilihat forecasting ini ada time series, class square, regression projector, dan error analysis. Tadi Saudara Agus menjelaskan time series, dan saya ini tapi di jurnal ini menjelaskan semuanya. Dia dicoba semua dalam time series, class square, regression projector, dan error analysis. Dan ternyata yang didapatkan ini di sini kita menuliskan peringkatnya. Nanti tadi kita melihat dengan menggunakan multiplicative decomposition season, tadi hasilnya itu kita rankingkan, dan ternyata causal forecasting atau regresi linear berganda ini memiliki peringkat nomor 1, yang artinya semua nilai MAD, nilai MSE, MAP, dan total score ini si causal forecasting inilah yang mendekati yang paling kecil, mendekati 0. Setelah tadi kita analisis ini memperlihatkan persamaan regresi yang kami dapatkan, yakni 2,52 ditambah 3,2 X1 plus 5,65 X2. Ini sangat jelas jikalau petani nanti ini memasukkan bulan dan memasukkan si luas lahan tadi untuk dimasukkan agar mendapatkan berapa sih permintaan pasar yang akan memenuhi berapa produksi petani ini yang akan memenuhi suatu permintaan di TKS tadi. Jadi di sini dapatkan koefisien konstanta 2,52 ditambah 3,2 X1 ditambah 5,65 X2. Yang mana X1 ini adalah tadi luas panen, dan yang X2 ini adalah musim. Tadi telah dijelaskan bahwasannya nanti akan diperingkat menggunakan Microsoft Excel mengenai MAD, MSE, dan MAP-nya, dan nantinya akan lebih dijelaskan lagi oleh metode selanjutnya, ya ini mengenai data kualitatif akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah. Kepada Saudari, silakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Andem. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang ketiga berdasarkan jurnal yang telah kami pilih masing-masing. Yang ketiga itu ada analisis manajemen dan kinerja rantai pasok agribisnis buah stroberi di Kabupaten Bandung. Next. Nah, di sini di jurnal yang saya baca ini ada pun masalahnya. Yang pertama adalah kinerja rantai pasok yang belum optimal. Kemudian tujuannya memetakan rantai pasok dan manajemen rantai pasok agribisnis stroberi. Kemudian untuk metode sendiri yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Agus bahwa yang metode pertama menggunakan time new series. Kemudian yang kedua Saudara Andin menjelaskan mengenai banyak metode, salah satunya time new series juga ada. Kemudian ada pun regresi linear berganda. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode kualitatif. Next.
Untuk metode kualitatif peramalan pemerintahan itu adalah merupakan peramalan yang didasarkan atas keadaan masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyesuainya. Hasil ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, judgement, pendapat, dan pengetahuan, serta pengalaman dan penyusunnya. Metode yang saya teliti, yang jurnal ini teliti, menggunakan keputusan yang sehari-hari untuk pengambilan datanya, yaitu seperti 1, riset pasar, yaitu adalah metode peramalan yang didasarkan pada hasil-hasil survei pasar yang dilakukan oleh tenaga pasar, produk, atau yang mewakilinya. Kemudian ada pun analogi historis, yaitu teknik peramalan yang didasarkan pada pola data masa lalu atau produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Kemudian di sini ada tabel. Saya akan menjelaskan di sini. Buah stroberi yang segar akan dijual ke konsumen melalui perantara, yaitu pedagang asongan. Selain pedagang asongan, konsumen juga bisa mendapatkan buah stroberi dengan cara memetiknya sendiri di kebun stroberi. Seperti yang judul saya tadi di Bandung, bahwa di Lembang, Bandung itu banyak tempat wisata yang bisa memetik buah tanaman stroberi sendiri dan kita bisa mengambilnya sendiri. Kemudian hasil panennya ini pada bandar atau pedagang pengepul yang ada di wilayah sentra produksi. Kemudian penjual stroberi dari petani biasanya dengan sistem apresan atau seluruh grades dijual dengan harga yang sama. Lalu bandar atau pedagang pengepul disortasi dari grading untuk dijual ke pasar tradisional, supermarket, restoran, dan pedagang pengecer. Di sini ada contohnya seperti petani kurang lebih ada 1.500 pohon petani dan yang menengah ada 1.500 sampai 5.000 pohon. Kemudian untuk selanjutnya ini pedagang pengepul menjualnya ke home industry, kemudian ke bandar, dan juga terbagi menjadi industri besar, pedagang antar pulau, pasar tradisional. Kemudian ini dijual ke supplier dan supermarket untuk konsumen akhirnya. Pada pelaku ini semua stroberi sebenarnya dapat menjadi bahan olahan. Next. Nah, kemudian di sini ada metode peramalan dan marginnya. Untuk konstitusi pasokan stroberi, penerapan SOP budaya stroberi ini merupakan faktor penghambatnya adalah tidak diterapkannya SOP budidaya stroberi oleh sebagian besar petani. Makanya ada di sini margin, rasio biaya pemasaran, dan margin pemasaran. Di jurnal ini diambil contoh seperti distributor 2.500 dibagi 10.000, maka hasilnya dapatlah 0,25. Kemudian rasio biaya pemasaran itu 2.500 dibagi 10.000 ialah 0,25 dengan hasil margin pemasaran, yaitu hasil margin keuntungan ditambah dengan rasio biaya sama dengan 0,50. Untuk yang pengecilan totalnya bisa dilihat di tabel ini. Kemudian berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa margin pemasaran secara keseluruhan sebesar 400% termasuk sangat besar. Berarti keuntungan untuk mengelola buah stroberi ini banyak sekali. Kemudian biaya pemasaran yang diterima dibayar oleh lembaga-lembaga pemasaran juga relatif besar. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa rantai pemasaran stroberi termasuk jenuh. Jenuh ini dalam artian marginnya terlalu besar walaupun porsinya lebih besar kepada pengecer, karena memang menanggung resiko yang lebih besar bila produk tidak laku. Sementara bagi petani, marginnya emang kecil dibandingkan dengan pengecer. Namun begitu dilihat dari segi kuantitas termasuk cukup besar karena secara akumulatif petani menjual stroberi ke rantai pemasar berikutnya yang cukup banyak. Terus pun ada keuntungannya, itu bagi petani akan beragam tergantung pada jaringan yang dikembangkan sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian next. Untuk kesimpulannya bisa kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi mengenai peramalan permintaan yang mana telah menggunakan 3 metode kasus dan juga 3 jurnal mengenai metode kualitatif dan kuantitatif, yang mana kuantitatif tadi ada 2, yakni time series dan metode kausal, dan juga yang kedua tadi ada berdasarkan data kualitatif.
Nah, jadi kesimpulan dapat kami simpulkan bahwasalnya aplikasi peramalan dengan model time series dan metode pemulusan eksponensial dapat memberikan hasil peramalan permintaan yang efektif. Dan yang kedua, metode peramalan produksi mentimun baby yang tepat digunakan adalah metode peramalan kausal yang menggunakan regresi linear berganda. Dan yang ketiga, peramalan permintaan dalam rantai pasokan bertujuan untuk meminimalisir ketidakpastian jumlah persediaan produk. Dan saran dari kelompok kami bahwasalnya manajemen rantai pasokan produk cincau hitam UD RSA bisa didukung dengan model lain untuk lebih memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dan yang saran kedua, pada penelitian permintaan baby mentimun ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh beberapa hal. Maka dari itu, salah satunya data historis dan data hasil produksi ini sehingga bahwa data tidak dapat terlihat secara lebih detail. Maka diharapkan data yang lebih banyak dan lengkap. Dan yang saran ketiga, membandingkan beberapa metode untuk mengambil keputusan sambil memantau berbagai perubahan. Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok 1 akan dibahas oleh kelompok 2. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Menarik ya. Ditutup dulu ininya. Paparannya ditutup dulu. Oke. Baik, menarik ya. Jadi kelompok pertama ini langsung membuat dalam satu bahasan tentang peramalan dengan 3 jurnal dengan 3 komoditi. Bukan komoditi sih, tiga apa namanya itu aktivitas ya, mulai dari cincau, baby timun dan strawberry. Artinya dengan 3 analisis juga, dengan metode analisis yang masing-masing dia kelompok 1 tampilkan, saya berharap ini adalah satu pelajaran lah ya, ilmu yang kalian dapatkan tentang peramalan itu bisa kalian gunakan kalau kalian melakukan penelitian. Artinya analisis tentang peramalan satu komoditi itu dengan mengambil satu topik misalnya tentang manajemen rantai pasok, ini sudah bisa menjadi satu topik penelitian yang bisa kalian gunakan. Nah, artinya ini ada manfaat ya ketika kalian membaca jurnal. Sebenarnya tinggal kita mencari ketik tentang apapun, peramalan ini pasti banyak dapatnya. Jadi ini menarik, artinya bagaimana sih satu komoditi itu bukan hanya ini komoditi tentang kelapa sawit kah, peramalan tentang permintaan karet kah, yang ada semacam produk turunannya, karena permintaan itu kan misalnya kelapa sawit kan dari tandan buah segarnya itu menjadi bahan bakunya, misalnya karet dari getah karetnya itu menjadi bahan baku. Nah, bagaimana dengan peramalan permintaannya untuk nanti menjadi produk tambahan atau produk turunannya yang bisa diolah, dan ini merupakan tanaman seperti kelapa sawit, ya kan, kemudian karet. Nah, itu permintaannya tuh untuk produk turunannya itu banyak sekali, ya. Jadi bisa kita ramalkan melalui yang metode kalian dapatkan dari kalian membaca dari ketiga teknik jurnal yang kalian dapatkan ini. Nah, ini menarik untuk kalian menjadikan satu analisis untuk penelitian. Nah, ini jarang loh yang ada mau. Kalau kalian bisa melakukan ini bagus sekali. Ya. Nah, karena inilah ilmu. Ya, makanya saya minta dengan kalian memperbanyak membaca jurnal itu jadi salah satu bahan nanti untuk suatu tulisan menjadi bentuk nanti di penulisan akhir dalam bentuk tesis. Menarik sekali. Saya pun tertarik loh ini. Karena apa? Saya kan dari penelitian saya ini saya lebih cenderungnya memang saya ke sawit. Nah, jadi saya akan berpikir loh, ini menarik loh kalau saya buat satu topik penelitian bagaimana sih manajemen rantai pasok, misalnya tandan buah segar itu menjadi bahan baku yang nanti kalau kita ramalkan permintaannya itu bagaimana. Nah, itu menarik gitu. Ya. Oke, siap. Oke, kelompok 2 silakan untuk membahas. Menarik loh ini. Kelompok 2. Mohon izin Ibu. Silakan. Ya, mohon maaf Bu, sebelumnya Zafira off cam karena sinyalnya nggak stabil Bu.
Yang mau Zetira tanyakan itu terkait tadi kan kalian menyebutkan bahwa bisa dimasukkan di QM for window. Nah, bolehkah saudara teman-teman kelompok 1 itu jelaskan bagaimana permintaan ini dapat diketahui dari alat analisis tersebut? Lalu tadi pada slide mengenai informasi data, boleh saudara tunjukkan. Tadi saya sempat lihat mengapa pada musim ada 0 dan ada 1 Bu angka nilainya. Jadi apa interpretasi dari angka tersebut? Boleh dibuka dulu slide mungkin. Ada tadi Bu, ada angka 0 dan 1 di informasi. Silakan. Itu saja. Terima kasih. Mana yang ditanya? Ibu, langsung dijawab ya Bu, atau dikumpulkan terlebih dahulu Bu? Ini enggak dulu. Ini maksud saya membahas dulu kelompok 2 mana? Saya kira kelompok berapa? Saya kira kelompok 2, Bu. Oh, saya kira kelompok 2. Berarti maksud saya kelompok 2 itu membahas paparan yang sudah dilakukan oleh kelompok 1. Mestinya tadi apa sih yang menarik dari paparan kelompok 1 ini? Apa yang menjadi yang bisa ulas lah ya, istilahnya kelompok 2 mengulas atau membahas ya dari paparan yang dilakukan oleh kelompok 1. Nah, nanti yang tahapan keduanya itu adalah tahapan tanya jawab. Nah, tanya jawab itu terlepas mau kelompok 1, mau kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 silahkan. Tapi saya kelompok 1, kelompok 2 yang membahas. Nanti kelompok 2 yang paparan, kelompok 3 yang membahas seperti itu. Oke. Sekarang ini kan bahas, berarti saya tidak membahas ya, mewakili teman-teman kelompok 2-nya kan? Iya, Bu. Kelompok 2 yang lain masih ada yang mau ditambahkan, silakan nanti sekalian dijawab. Ada yang mau menambahkan nggak? Boleh izin Bu, saya ingin bertanya Bu, dan ingin mengulas juga. Kalau kelompok 2 masih dalam tahap membahas. Ya Bu, saya dari kelompok 2 Bu. Oke, silakan. Saya Mutiara Pertiwi. Baik, terima kasih buat kelompok 1 yang sudah menyajikan paparan yang sudah cukup lengkap menurut saya dan juga memberikan informasi yang cukup baik kepada kami semua dan menambah wawasan kami. Nah, di sini saya ingin mempertanyakan juga, kan dibalik daripada analisa peramalan yang ada di Kabupaten Bandung, yaitu terkait tentang permintaan buah stroberi di sana. Tadi kan dijelaskan bahwa terdapat banyak sekali keuntungan yang didapatkan daripada proses peramalan, daripada pembibitan daripada buah stroberi tersebut. Yang ingin saya tanyakan itu adalah apa sih hambatan ataupun masalah yang signifikan yang sering terjadi daripada proses pembibitan peramalan tersebut yang korelasinya dengan analisa peramalan. Mungkin sekian Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, silakan. Masih ada kelompok 2? Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada silakan ditanggapi kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin saya akan menjawab dulu pertanyaan untuk Mbak Mutiara ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, dan untuk pertanyaannya, permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan tanaman stroberi ini. Betul sekali yang dikatakan Mbak Mutiara itu, yang pertama itu adalah pembibitan. Nah, di sini pembibitan itu sangat susah kalau di Indonesia. Kemudian untuk mengatasi solusi atau masalahnya yaitu adalah dengan menggunakan bibit impor. Namun terlebih dahulu harus dilakukan uji coba karena sampai saat ini belum ada bukti bahwa bibit impor itu hasilnya lebih baik daripada bibit lokal. Kemudian permasalahan yang kedua dalam proses penanaman ini adalah perubahan iklim. Karena faktor iklim ini menjadi penyebab penurunnya produksi stroberi. Karena tingginya curah hujan dalam jangka waktu yang cukup panjang yang diiringi dengan rendahnya intensitas sinar matahari, kurangnya sinar matahari ini dapat menyebabkan pematangan buah menjadi lambat
dan guyuran air hujan yang menimpa buah mengakibatkan buah ini cepat busuk. Sehingga sebagian besar buah akan dulu busuk untuk mencapai kematangan. Adapun juga untuk mengatasi perubahan iklim ini adalah teknologi yang dapat digunakan adalah teknologi naungan. Penaungan ini diharapkan dapat menahan tetesan air hujan dan yang menimpa buah secara langsung sehingga dapat menjaga produktivitas stroberi agar tetap stabil walau di musim hujan maupun kemarau. Begitu Mbak Mutiara. Baik, terima kasih buat Saudari Aisyah yang sudah menjawab dan menginformasikan kepada kami semua tentang hal tersebut. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Selesai? Tanggapannya kelompok 2 gimana? Baik, terima kasih atas pembahasan yang telah disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Sangat bermanfaat dan akan menjadi bahan masukan buat kami ke depannya. Jadi tadi saya mencoba menjawab mengenai pertanyaan Saudari Zefira. Tadi memang betul kami menggunakan QM for Windows untuk melihat bagaimana cara menganalisis permintaan tadi. Jadi kami ingin menunjukkan bagaimana cara QM for Windows tadi berjalan untuk meramalkan permintaan. Izin share screen, Bu. Jadi kalau misalnya kita buka QM for Windows, ini langsung ditampilkan seperti ini. Jadi untuk forecasting sendiri telah ada di menu sebelah kiri yang mana di sini ada tulisan forecasting. Ketika kita buka forecasting ini akan terbagi lagi menjadi 4, yakni time series analysis, last square, regression projector, error analysis. Jika kita ingin misalnya kita menggunakan time series, di sini kita memasukkan number of past periods yang mana nantinya misalnya ada n-nya tadi, misalnya bulannya itu ada 12, maka kita akan klik 12 di sini. Dan juga nanti kita tulis past period ini bisa Januari atau Februari sampai seterusnya. Kita melihat demand-nya ini berapa permintaan pada bulan Januari tersebut. Misalnya kita memasukkan 200, 300 dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan MAD, MAP dan lain-lain itu didapatkan dari kita mengetik naive method, yang mana naive method ini akan nanti berjalan ketika kita telah memasukkan beberapa informasi data yang kita dapatkan dari demand-nya. Kemudian untuk seperti grafik tadi yang kami tunjukkan di PowerPoint, untuk mendapatkan grafik tadi kita mengklik di sini solutions, yang mana solutions itu akan menampilkan grafik dan lain-lain sesuai dengan MAD, MSE seperti ini. Dan juga kalau misalnya kita mengklik last squares, kita akan mendapatkan koefisien X, koefisien Y, sehingga nantinya kita bisa memasukkan dan meramalkan periode selanjutnya untuk mendapatkan berapa permintaan yang akan terjadi di masa yang akan datang menggunakan analisis QM for Windows. Tadi saudara juga kami mungkin kelupaan mengenai penjelasan tadi di pada tabel 0102 itu, 0101 tadi. Jadi di sini 01 ini musim. Indonesia ini terbagi menjadi 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Jadi untuk bisa dianalisis menggunakan QM for Windows, maka musim kemarau itu diberikan lambang 0 dan musim hujan diberikan lambang 1 daminya, sehingga kita akan bisa mendapatkan angka kuantitatif dari hujan dan kemarau tersebut. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudara Agus Giansyah. Saudara Agus, terima kasih. Oke. Izin Bu. Izin Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan metode analisis, yaitu MAD, MSE, MAPE. MAD mean absolute deviation, MSE mean square error, dan MAPE mean absolute percent.
bisa dijelaskan lebih detail apa itu yang dimaksud dengan mean absolute deviation. Misal MAD itu kan diperoleh dari nilai aktual permintaan berarti kan dikurang dengan nilai ramalan dibagi dengan jumlah sampel. Nah, bisa dijelaskan itu secara lebih detail lagi yang dimaksud dengan MAD, MSE, dan MAPE. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Beta atas pertanyaannya. Setelah kita lihat tadi, baik studi kasus 1, 2, dan 3, itu masing-masing menggunakan MAD, MSE, dan MAPE. MAD, MSE, MAPE ini wajib harus kita punyai, karena MAD, MSE, MAPE mempunyai fungsi sebagai menghitung keakuratan hasil peramalan. Sehingga setelah kita mendapatkan hasil peramalan menggunakan model-model seperti yang tadi, ada model time series, kemudian ada model kausal dan regresi, metode eksponensial, metode trend projection, itu setelah mendapatkan peramalan, itu wajib kita cari MAD-nya berapa, MSE-nya berapa, MAPE-nya berapa, untuk mengetahui keakuratan. Dalam artiannya itu seperti kalau misalnya kita menggunakan ANOVA itu standard deviation. Jadi kita tahu errornya seberapa seperti itu. Nah, benar kata Mbak Beta itu terdiri dari 3. Tadi sudah disebutkan Mbak Beta, MAD itu idealnya angkanya adalah 0. Jadi arti 0 di sini tidak ada kesalahan atau sangat akurat dalam artian MAD-nya dari permintaan. Misalnya tadi kan kita menggunakan metode moving average. Setelah itu mendapatkan permintaan berdasarkan yang kita ingin cari itu di bulan September. Dapatlah MAD-nya, permintaannya sekian. Nah, sebelum itu kita cari aktual, tadi benar kata Mbak Beta dijelaskan si rumusnya tadi, berdasarkan N-nya itu kan tadi kan September. Jadi kita gunakan datanya itu biasanya kalau di paper itu menggunakan 4 bulan. Januari, Februari, Maret, April. Jadi dari 4 bulan ini bisa menginterpretasikan bulan berapa selanjutnya dari permintaan berdasarkan wawancara tadi. Sehingga MAD dilakukan seperti itu. Setelah didapatkan MAD-nya berapa, itulah yang saya bilang tadi, bahwa MAD itu idealnya adalah 0 atau tidak ada kesalahan. Semakin besar, maka model yang dihasilkan kurang tepat. Jadi nantinya kalau misalnya seperti paper saya tadi itu kan mengcompare beberapa metode. Seperti ada metode eksponensial, metode moving average, sama metode trend projection. Jadi sama-sama dilihat MAD-nya berapa, seperti itu. Kalau misalnya MAD moving average lebih kecil dibandingkan metode sebelum-sebelumnya, itu yang diambil. Tetapi tidak hanya MAD, tetapi ada MSE dan MAPE. Nah, MAD ini merupakan nilai absolut penjumlahan dari kesalahan baik positif dan negatif, sehingga dapat menambah jumlah dan ukuran rata-rata dari kesalahan yang ditentukan. Kemudian setelah didapatkan MAD, kita menuju MSE. Sebenarnya kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan aplikasi QM, kita menggunakan Excel, yang mana hasil dari MAD itu kita proyeksikan ke MSE. Dengan cara apa? Dengan cara kita masukkan tadi. Masukannya itu alpanya. Kalau di paper saya itu dia ada paper yang saya baca lagi itu ada 0,1, 0,5, 0,9. Jadi dia nggak dicari semua, cuman diambil beberapa alfa saja. Tetapi untuk di paper saya itu dicari alfa 0,1 sampai 0,9. Itu optimalnya di cara pengerjaan analisis data itu memang 0,1, 0,2 sampai 0,9. Tidak ada karena kalau itu kan memproyeksikan bahwa berapa persen itu 0,1 berarti 1%, 10%, 20%, 30%. Jadi tidak ada yang 1, tidak ada yang 1. Alfanya sampai 0,9. Seperti itu. MSE ini merupakan selisih kuadrat. Tadi kan dikuadratkan kan? Kuadrat antara nilai yang diramalkan dan yang diamati. Jadi dikuadratkan selain ditambah alfa, dikuadratkan hasil dari MAD tadi, dikuadratkan, dimasukkan itu dikuadratkan. Setelah mendapatkan MAD dan MSE, kita mencari MAPE. Nah, di mana MAPE ini masalah yang terjadi pada MAD dan MSE adalah bahwa nilai kesalahan tergantung pada besarnya unsur yang diramalkan. Seperti yang saya bilang tadi,
apabila nilainya sangat besar itu otomatis itu tidak akurat. Jika unsurnya dalam satuan ribuan, maka nilai kesalahan bisa menjadi sangat besar. Sehingga dihitung sebagai rata-rata diferensiasi absolut antara nilai yang diramalkan dan aktual yang dinyatakan dalam persentase nilai aktual. Sehingga nilai yang didapatkan bisa dilihat tadi baik yang studi kasus saya, studi kasus saudari Anden, dan studi kasus saudari Mbak Aisyah, bahwa si MSE itu tidak lebih dari angkanya ribuan karena dia sudah memproyeksikan persentase seperti saya itu 2 itu bernilai 2% seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Boleh izin menanggapi lagi, Bu? Oke, silakan. Ya, jadi misal dari data yang disajikan berdasarkan yang hasil peramalan produk cincau hitam, tadi kan Agus bilangnya MAD itu kan 0. 0 itu berarti tidak ada kesalahan. Nah, ini muncul nilai MAD 3.490,25 dan seterusnya, itu maksudnya itu 3.000 tuh 3.000 apa gitu. Terus MSE nilainya jutaan kan, 31 juta, itu bacanya kayak baca matematika uang gitu, 31.940.70 sama MAPE 36. Nah, itu nilai itu deh, maksudnya apa? Maksudnya apa itu, menjelaskan. Misal MAD di alfa 0,1, nilainya 3.490,25 gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Itu adalah salah satu interpretasi penggunaan MAPE. Kenapa digunakan MAPE? Seperti Mbak Beta tadi, kebingungan. Nilainya itu ada ribuan, ada jutaan, sehingga MAPE ini salah satu solusinya. Bisa dilihat Mbak Beta, nilainya itu tidak lebih dari ribuan. Sehingga kita bisa menyimpulkan, tadi kan saya sudah menyatakan bahwa MAPE ini mengatasi masalah yang terjadi dengan MAD dan MASE adalah bahwa nilai kesalahan tergantung pada besarnya unsur yang diramal. Jadi dari data permintaan itu dapatlah hasil MAD dan MSE yang sangat besar. Berarti keakuratannya itu kan tidak akurat. Kan tadi kan idealnya MAD itu 0. 0 itu sangat akurat, tidak ada kesalahan. Jadi, itu dibutuhkan metode analisis lanjutan seperti MAPE untuk mengetahui persentase errornya tadi. Jadi itu adalah salah satu strategi untuk memecahkan masalah antara MAD dan MSE. Untuk kita sebagai penulis itu kebingungan kan membacanya itu. Kalau misalnya kita lihat untuk gampangnya itu kita memilih menggunakan metode apa, kita bisa langsung melihat MAPE. Tetapi bisa dilihat di di PPT saya atau di makalah saya yang sudah dikirim di grup, itu ada dua misalnya 0,7 kalau nggak salah 0,7 alfa sama 0,9 alfa itu menghasilkan MAPE 2, sama-sama 2. Nah, kalau sama-sama 2, kita lihat lagi yang sebelumnya, MASE sama MADE. Jadi sangat-sangat itu berkesinambungan. Kalau misalnya tidak ada perbedaan antara seluruhnya, itu kan hasil MAPE itu didapatkan dari proyeksi MAD sama MSE. Jadi bisa otomatis kita langsung memilih berdasarkan MAPE untuk kita tidak sebagai pembaca jurnal tidak kebingungan seperti itu. Terima kasih. Mana? Belum ngerti. Maaf, Bu. Enggak, itu kan jurnal ya. Artinya gini, kalau jurnal itu kadang-kadang membuat kita penasaran memang. Kenapa? Karena yang ditulis itu terlalu singkat. Nah, supaya kita lebih memahaminya, kita harus memang mencari lagi, menggali lagi dari bacaan-bacaan yang berhubungan dengan apa yang mereka tulis, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita semakin keinginan tahuan itu semakin kuat ketika kita penasaran, ini apa sih maksud yang mereka tulis ini. Nah, karena itu tadi kan keterbatasan halaman yang kadang-kadang jurnal itu membuat kita tidak bisa terlalu banyak tahu apa sih maksud yang mereka tulis itu, karena terlalu ringkas. Nah, untuk memahaminya, kita cari tulisan atau
buku, ya, textbook yang berhubungan dengan tulisan tersebut. Jadi kita itulah yang namanya orang ilmuwan itu seperti itu. Nggak bisa kita itu kalau mau puas ya nggak pernah puas. Orang mencari ilmu itu seperti itu. Makanya dengan proses belajar itu kita menjadi tahu dia memberikan tulisan seperti ini maksudnya apa sih? Caranya bagaimana? Cari. Kita mulai mencari informasi dari beberapa textbook atau beberapa buku teori yang berhubungan dengan tulisan mereka itu. Jadi kita nggak bisa memang kalau mau memahami sekali tahu nggak bisa karena terlalu minimnya informasi yang dia berikan karena keterbatasan lama. Ya. Nah, untuk kita pembaca kita harus mencari lagi dari beberapa literatur, sumber buku-buku yang berkaitan dengan apa yang dia tulis itu. Nah, itulah orang ilmiah, orang ilmuwan itu seperti itu. Justru itu yang menarik bagi kita. Dia mendapatkan ini bagaimana sih caranya? Apa sih yang dia berikan sehingga dia mendapatkan ini? Nah, itu orang ilmuwan. Ya, jadi selalu keinginan tahuan itu kuat ketika kita menjadikan topik yang dia tulis itu menjadi penasaran buat kita gitu. Ya sama seperti kamu, kalau kamu mencari sampai kamu mau tahu, kamu harus cari baca juga karena yang memaparkan ini kan dia memaparkan hasil jurnal tulisan orang yang dia dapatkan juga terbatas gitu. Jadi dia hanya sampai sebatas itu, tapi intinya paling tidak paham gitu. Oh, maksudnya seperti ini. Tapi kalau mendetilnya lagi harus baca lebih banyak ya, buku teorinya, kemudian literaturnya, kaitkan lagi nanti kalau ada jurnal-jurnal yang lain yang berhubungan dengan itu. Ya. Saya rasa kalau saya sih nyambungnya sudah sebetulnya ya. Jadi intinya bagaimana proses peramalan manajemen rantai pasok ini dimulai dari bahan baku ini, bagaimana sih permintaannya dengan kita menggunakan metode ramalan yang dibuat dengan 3 analisis itu. Nah, secara detailnya, secara mendalamnya kita cari buku yang berhubungan dengan teori itu. Ya, saya rasa secara garis besar kamu paham, cuman inti yang satu persatu mendetilnya kamu harus baca juga. Ya, oke, silakan lanjut. Ayo, silakan. Masih ada lagi? Hadir semua nggak ini? Hadir semua nih. Oke, lanjut. Silakan. Menarik loh ini. Makanya saya bilang ini bisa dijadikan satu analisis untuk penulisan tesis, ya. Karena ada beberapa komoditi itu seperti yang saya sebutkan tadi adalah misalnya kelapa sawit, ya kan, karet, itu kan mulai dari bahan bakunya itu kan, TBS, kemudian diolah menjadi minyak sawit, kemudian diolah lagi dalam bentuk turunan produk turunan yang bisa langsung dikonsumsi ya. Nah, itu ramalannya bagaimana permintaannya. Nah, itu menarik. Sama juga seperti karet itu dari getah karetnya kan, bagaimana dari karet itu diolah menjadi lembaran sheet karet itu, kemudian nanti produknya apa yang bisa dikonsumsi oleh konsumen dalam bentuk apa saja. Nah, bagaimana permintaannya? Tuh. Kemudian juga bisa komoditi kopi. Nah, permintaan biji kopi itu, bagaimana permintaannya, teh juga seperti itu. Nah, itu artinya menarik sebetulnya untuk dikaji dalam satu unit analisis ketika kamu nanti melakukan penelitian. Boleh mau dipakai yang 3 analisis ini, menarik sekali. Dan ini jarang ada yang pakai, ya. Inilah salah satu menariknya manajemen rantai pasok. Makanya kenapa manajemen rantai pasok ini baru muncul mata kuliah ini. Karena banyak sekali yang bisa kita pakai di dalam analisisnya. Salah satunya juga, kalau secara sederhana ya, kalian di S1 sudah pernah dapat sebetulnya, pernah dengar kan metode Hayami? Metode Hayami, nah dalam perhitungan nilai tambah, sudah pernah dapat kan di S1? Nah, itu adalah bagian dari
mata kuliah manajemen rantai pasok sebetulnya. Bagaimana kita melihat perhitungan bahan baku, kemudian diolah menjadi produk yang menjadi nilai tambah. Nah, kita hitung. Nah, itu salah satu juga di dalam mata kuliah manajemen rantai pasok. Tapi itu perhitungan analisisnya sederhana, ya. Itu menarik sebetulnya. Itu artinya banyak sekali yang kita bisa lakukan ketika nanti alat analisis yang kita bisa gunakan. Oke, silakan. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada lagi? Oke, baik. Itu sebenarnya sudah saya rangkum ya, artinya bagaimana peramalan dalam metode rantai pasok itu dari 3 unit analisis yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1, dan ini sangat menarik dan saya pun jadi penasaran, ingin belajar. Nah, saya pun ingin belajar loh. Saya pernah S2, tesis saya mengenai peramalan tentang kopi. Nah, saya menggunakan average moving average. Nah, sayangnya itu tadi, karena saya tidak pernah memegang mata kuliah dan saya kebetulan memang belajar khusus tentang analisis moving average itu ya. Nah, Bob Jenkins kalau salah teorinya. Saya belajar itu khusus dengan teman saya di S2 itu. Karena salah satu penelitian saya, tesis saya mengenai bagaimana peramalan permintaan komoditi kopi 20 tahun yang akan datang. Saya pakai itu. Nah, karena tidak pernah saya gunakan, akhirnya lupa. Padahal itu bagus sekali. Artinya saya tidak ada mata kuliah khusus tentang itu, tapi kita belajar sendiri. Kita jadi tahu. Itu salah satu tujuan saya, salah satu tujuan di tesis saya tentang itu, bagaimana peramalan permintaan biji kopi itu di Sumatera Selatan. Itu penelitian saya. Nah, sekarang makanya kenapa muncullah mata kuliah manajemen rantai pasok itu, ternyata memang manajemen rantai pasok itu menjadikan salah satu analisis untuk kita bisa lakukan di dalam nanti penelitian tesis. Ya, salah satunya ini bab tentang peramalan. Ya, oke. Kalau ada lagi, ya saya jadi kalau mau ya ini ya, mau penelitian tentang ini ya kita sama-sama belajar. Kalau ada yang mau ya kita coba, pasti bisa kok. Kita cari ya. Dan saya jadi membuka wawasan saya, saya pengen buat tulisan penelitian tentang ini. Ya, makasih. Kalau tidak ada lagi, kita tutup ya. Mohon maaf kenapa kita jam 7 mulai kuliahnya, karena tadi saya dalam perjalanan, takutnya nggak keburu, takut sinyalnya jelek juga kan ini. Saya sebenarnya posisinya sekarang lagi di Lampung. Jadi tadinya saya nyampe jam 4 kurang, makanya saya minta tadi mundur, kita kalau mau sudah maghrib jam 7, takutnya nanti sinyalnya nggak ada bagus. Oke, baik, itu saja kalau tidak ada. Jadi nanti Jumat depan kita balik seperti kuliah jam 4. Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya kuliahnya ya. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat buat semuanya. Terima kasih, Bu.